Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menampilkan scrapbook yang berisi tentang sejarah Insinyur Soekarno. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Audina, Erlina, Silvi, dan Titis. Orientasi. Insinyur Soekarno atau lebih dikenal sebagai Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ia dilahirkan oleh seorang ibu bernama Ida Ayu Nyomanrai dan seorang ayah bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Tahukah kalian bahwa Insinyur Soekarno ternyata mempunyai 9 istri loh, yaitu Siti Utari Cokroaminoto, Inggit Karnasih, Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Haryati, Kartini Manopo, Yudi Gesanger, dan Heldi Jafar. Urutan peristiwa. Soekarno pertama kalinya menjadi terkenal sejak dia menjadi anggota Jongjava cabang Surabaya. Ia dan sesama pejuang kemerdekaan berhadapan dengan penindasan Belanda yang mencoba untuk mempertahankan kendali atas Indonesia. Selama dekade 1920-an dan 1930-an, Soekarno terlibat dalam aktivisme politik, yaitu menjadi salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Komplikasi. Politik demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Soekarno menciptakan situasi di mana kekuasaan politik terpusat pada dirinya sendiri. Meskipun dimaksudkan untuk mencapai stabilitas politik, namun dapat dianggap otoriter dan menyebabkan ketidakstabilan. Krisis ekonomi. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah. Sebagian besar disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Konflik regional. Pada 1963, Soekarno terlibat dalam penaklukan Irian Barat dari Belanda, yang memicu konflik regional. Hubungan Indonesia dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, memburuk. Konflik dengan hubungan internasional menciptakan isolasi politik dan ekonomi. Terjadi pergeseran dukungan politik termasuk dari militer dan beberapa elemen masyarakat sipil yang mendukung pemulihan Soekarno pada tahun 1966. Resolusi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Konferensi Asia Afrika 1955. Soekarno memainkan peran kunci dalam mengorganisir konferensi ini yang bertujuan memperkuat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Politik guided demokrasi. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin pada awal 1960-an. yang memberinya peran dominan dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan kebijakan politik. Pengambil alihan Irian. Pada 1963, Soekarno memerintahkan penaklukan Irian Barat dari Belanda. Dikotomi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Reorientasi. Beberapa aspek reorientasi politik Soekarno melibatkan pergeseran kebijakan ekonomi, hubungan internasional, krisis ekonomi dan politik pada pertengahan 1960-an, masa-masa terakhir dan penggulingan. Soekarno menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak termasuk dari militer. Ia mengalami penggulingan dan terjadilah transisi ke pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orientasi ini mencerminkan perubahan dinamika politik dan ekonomi pada masa itu, serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Meskipun ia kehilangan jabatan, Soekarno tetap memiliki pengaruh sebagai figur nasionalis yang dihormati dan sebagai pencipta Pancasila, dasar ideologi negara. Ia diasingkan ke Pulau Bengkulu dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Meskipun kontroversial dan penuh dengan tantangan, Insinyur Soekarno tetap menjadi tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Warisan politiknya terutama dalam bentuk Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara
dan pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan tetap relevan hingga hari ini. Ini adalah beberapa dokumentasi tentang sejarah Insinyur Soekarno. Kalian yang sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali. Terima kasih.